Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yuli Supodo di channel Yuli Supodo. Kali ini kita akan bahas materi masih sekitar audit internal. Kalau kemarin kita bahas part 1 itu mengenal apa itu audit internal, kali ini Pak Yuli di part kedua akan membahas materi tentang membangun sebuah satuan kerja audit internal ya di dalam suatu perusahaan yang belum memiliki satuan kerja audit internal tersebut. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Baiklah, sebelum memulai kajian ini, marilah sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Simak terus ya guys videonya sampai selesai. Terima kasih. Menyiapkan bagian satuan kerja audit internal atau nanti kita sebut SKI saja ya biar tidak kepanjangan, adalah kebutuhan bagi setiap organisasi atau perusahaan ya. Bagaimana menyiapkannya ya, terutama menyiapkan tempat kerja dulu ya. Tempat kerja itu berupa gedung atau kantor atau ruangan ya, seperti itu ya. Karena auditor itu bisa bekerja secara independen. Artinya independen ini tidak memihak ya, berdiri sendiri, tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Nah, biasanya kalau akuntan publik itu atau akuntan itu biasanya berada di bawah naungan kantor akuntan publik. Tetapi bisa juga kalau bekerjanya sebagai auditor internal dalam suatu perusahaan swasta dan kantor pemerintahan, itu tempat atau ruangan kerja auditor ini harus memenuhi syarat ya, syarat kenyamanan ya, yang standar lah ya, begitu ya. Karena tempat kerja ini harus baik ya. Misalnya adanya meja kerja ya, meja kerja itu ya meja kerja personal ya, yang mempunyai penyekat seperti itu supaya terjaga ininya, privasinya. Kemudian ada pembebasan, artinya pembebasan itu bisa saat duduk bisa keluar atau bisa moving gitu ya, bisa masuk bisa keluar. Nah, kemudian adanya ruang rapat kerja ini dipergunakan untuk manakala ada yang perlu didiskusikan, yang perlu dibahas bersama-sama untuk menyatukan persepsi dan pandangan. Itu dibutuhkan ruang rapat kerja ya. Kemudian adanya tempat arsip ya. Tempat arsip ini penting sekali guys di audit ini, karena banyak juga di situ selain dokumen-dokumen audit yang akan nanti harus tersimpan dengan rapi dan menjadi bukti, itu harus tertata ya, arsipnya harus ada tempatnya yang safety seperti itu, sehingga arsip tadi bisa terpelihara dengan baik. Kemudian ada sistem informasi dan komunikasi ya, misalnya intercom, alat komunikasi internet ya, karena zaman sekarang kan sudah banyak menggunakan Android ya, HP-HP saat ini kan yang penting ada WiFi, internet itu bisa mendukung ya. Kemudian ada intercom ini komunikasi antar bagian ya, harus sudah terpasang dengan baik di manakala kita harus komunikasi antar bagian. Nah, di dalam ruang rapat juga biasanya ada proyektor ya, LCD seperti itu ya. Ada fokus untuk mempresentasikan masalah-masalah yang akan didiskusikan. Dan tadi tersedianya jaringan internet sudah ya, dengan memasang WiFi yang dipasang dan ininya skalanya atau bandwidthnya, kapasitasnya baik, mencukupi ya. Jadi tidak menjadi kendala pada saat presentasi atau pada saat komunikasi sedang berjalan. Kemudian pendingin udara ini sudah di Jakarta ini, atau khususnya di Indonesia, khususnya di Jakarta,
itu memang sudah menjadi keharusan ya bagi kantor, bagi kenyamanan itu, karena selain panas jika tidak memakai pendingin udara itu kerja jadi tidak nyaman. Harus adanya pendingin udara atau AC sentral seperti itu ya guys. Nah, setelah tempat tadi, kemudian adanya SDM ya, sumber daya manusia. Nah, SDM ini sangat dibutuhkan ya di dalam satuan kerja audit internal ini, harus sesuai dengan kebutuhan yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Jadi ini harus melalui persetujuan dewan ya. Dalam ini selaku atasan SKI ini adalah direktur ya. Nah, kepala SKI juga bisa menunjuk kepala SKI juga bisa ya ditunjuk oleh dewan itu, atau direktur ini menyeleksi timnya sendiri. Akan tetapi hasilnya tetap harus didiskusikan dan disetujui oleh dewan, dalam ini direksi. Nah, perlunya keikutsertaan dewan ini ya, agar penilaian personel tim SKI itu lebih objektif dibandingkan jika hanya kepala SKI saja yang melakukannya. Kemudian kadang ada kondisi di mana kepala SKI itu belum menemukan auditor internal yang sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai kriteria, misalnya pendidikannya, keahliannya, kemudian keterampilannya itu belum menemukan. Itu ya harap ditunggu dulu hingga benar-benar ada SDM yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi SKI ini ya. Jadi tidak diperbolehkan merekrut SDM seadanya, karena SKI ini harus profesional ya guys, dan handal tentunya ya kan. Nah, setelah nanti SDM itu sudah terpenuhi, kemudian kita masuk ke keahlian. Nah, keahlian SDM ini juga ini ya, sangat penting sekali ya. Auditor internal yang berlatar belakang berbeda-beda tentunya perlu adanya keahlian tersendiri ya. Ya, kalau medannya audit itu kan beda-beda, nanti mengaudit keuangan, mengaudit pemasaran, mengaudit tentang hukum, ikatan perjanjian kerja itu berkaitan dengan hukum, logika seperti itu ya, adanya produksi. Jadi di dalam SPI ini atau SKI ini harus berlatar belakang SDM-nya bermacam-macam disiplin ilmu ya, tentang keahlian ya kan. Nah, keahlian yang bisa juga dengan meningkatkan dengan latihan dan pendidikan ya, untuk mendapatkan SDM yang mempunyai keahlian ini. Bisa juga kepala SKI itu mengikut sertakan anggotanya itu untuk pendidikan dan latihan ya, untuk menunjang performa yang berkualitas ya. Diklat bisa menggunakan kalau soal anggaran ya bisa dengan anggaran sendiri, dia kemudian nanti dirembes ya kan, karena tadi kan sudah ada anggarannya. Kemudian bisa juga dengan subsidi organisasi atau dari sponsor dari luar ya yang menyelenggarakan. Jadi perlu update ya keahlian ini ya. Informasi terkait dengan diklat ini banyak sekali sekarang ini ditemukan di lembar-lembar media ya, tentang profesi audit internal. Nah, setelah tempat, kemudian sumber daya dan keahlian, kemudian kita masuk ke anggaran ya. Anggaran tadi sebenarnya anggaran ya. Anggaran itu setiap kegiatan pasti tentunya harus didukung oleh dana yang cukup ya, yang memadai. Artinya SKI itu juga misalnya sudah tercukupi tempatnya,
sumber daya manusianya, keahliannya, tapi kalau tidak didukung dengan dana juga tidak berjalan ya guys. Makanya di sini setiap kegiatan itu pasti ada membutuhkan dana. Nah, begitu pula dengan jalannya SKI ini nanti pada saat operasional juga membutuhkan dana. Nah, kepala SKI dalam mengadakan atau menganggarkan ini bisa harus memastikan kalau anggaran ini tercukupi dan terorganisasi dengan baik ya. Ya, kecukupan dana dapat dikoordinasikan dengan bagian keuangan organisasi, maksudnya di perusahaan tempat bekerja itu. Ya, bisa menyusun sebuah anggaran ya, keperluan operasionalnya SKI. Mungkin jangka pendek dan jangka panjangnya. Ya, bisa membuat kepala SKI dengan memo ya kepada dewan atau dan hal ini direktur ya, selaku atasan SKI. Nah, dan juga harus diorganisasi dengan baik ya di bawah komando kepala SKI. Jadi nanti di situ ada yang mengelola ya. Di situ kan di SKI kan sebuah tim ya. Nanti ada kepalanya, ada bendaharanya, ada sekretariatnya seperti itu ya. Biasanya anggaran ini akan dipertanggungjawabkan, diamanahkan kepada bendahara SKI. Ya, itu tadi di anggaran sudah, keahlian sudah. Kemudian setelah terbentuknya SKI ini, maka diharapkan ada program kerja yang akan dilaksanakan di dalam SPI itu. Program kerjanya tentunya kan ya menyusun program kerja ya. Program kerja itu ya misalnya prosesnya itu kepala SKI itu menyusun draft program kerja, kemudian kepala SKI dan ini setelah anggotanya menyusun draft program kerja, kepala SKI dapat mengajukan draft program ini kerjanya ini ke manajemen, dalam hal ini kepada dewan direktur ya. Nah, kepala SKI ini bersama-sama manajer senior dan dewan, dalam hal ini ya direktur ya. Manajemen senior tuh beberapa manajemen itu, kemudian ada di situ direktur gitu ya, membahas draft program kerja yang disusun oleh SKI ini. Nah, pembahasan itu menghasilkan dua keputusan ya, mungkin dari keputusan dari dewan ya, mungkin draft itu disetujui, draft itu tidak disetujui ya kan. Kalau disetujui berarti draft itu segera dirubah yang menjadi dokumen program kerja yang siap dilegalkan dan dilaksanakan secara konsisten. Nah, gimana kalau ditolak? Nah, kalau ditolak ya kepala SKI bersama timnya merevisi kembali itu draft yang diajukan tadi, yang ditolak tadi ya, merevisi kembali. Kemudian ya kembali kepada tahap awal ya, membuat draft lagi sampai draft tersebut diterima oleh manajemen, dalam ini diwakili oleh direktur sebagai atasan SKI. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis program kerja yang diajukan ya. Nah, di sini misalnya ada jenis-jenis program, misalnya harian ya. Kalau harian itu jelas ya, setiap harinya kan karena SKI ini bekerja di organisasi itu, di perusahaan itu, tentunya absen dan hadir di tempat ruang kerjanya ya. Kan bisa juga menunggu auditi ya. Auditi itu lawan dari auditor ya. Auditi itu pihak yang diperiksa ya, menunggu auditi secara harian misalnya ya, atau menunggu klaim, atau menunggu mempelajari berkas-berkas pra audit kan. Biasanya kalau mau audit itu ada berkasnya, asersinya yang harus dipelajari dulu oleh auditor ya.
Nah, pemeriksaan dokumen yang masuk ke SKI ini bisa dikerjakan tiap hari, ya. Ya, ada pra-audit juga, ada current audit. Current audit yang sedang dilaksanakan, ya bisa dibaca-baca, dipelajari. Kemudian ada juga post audit ya, yang sudah waktu kejadian yang sudah lama, biasa dipelajari juga. Itu jadwal harian. Waktu harian juga ada juga jadwal yang terjadwal ya. Yang terjadwal ini itu sesuatu program yang sudah terjadwal, yang sudah ada jadwalnya, timingnya itu sudah terjadwal. Biasanya ada kalau setiap bulan atau setiap triwulan atau setiap caturwulan atau setiap semester atau setiap tahun sudah ada jadwalnya yang terjadwal program kerja itu. Seperti itu. Nah, ada juga yang momentum. Nah, momentum ini bisa juga dilakukan oleh satuan kerja internal ya. Misalnya ketika ada rame berita di media, misalnya ada tentang pemalsuan bahan baku dan sebagainya, bisa aja SKI ini turun melakukan kerja tadi ya, melakukan audit ya, seperti itu, melakukan kerja momentum ya. Kan bisa aja kan bahan bakunya itu kalau ada rame, sedang ada bahan bakunya ada palsu, maka dia segera memberitahukan bahwa ada barang bahan baku ini, ya bisa diantisipasi, jadinya tidak ikut membeli atau tertipu ya oleh bahan baku palsu ini. Ya momentum ya, misalnya kejadian COVID ini juga bisa juga menjadi pekerjaan momentum bagi audit ya. Misalnya dilaksanakan WFH ya, work from home, one day one off ya, dia bisa juga secara momentum dia melihat kondisi ini supaya sebaiknya bagaimana dengan adanya COVID ini, seperti itu ya. Nah, kalau mendadak juga sering disebut juga investigasi ya, mendadak gitu ya, karena hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan audite ya yang diperiksa. Biasanya auditor boleh langsung pada program kerja yang mendadak ini ya, boleh langsung, karena mendadak auditor boleh langsung memeriksa, karena bisa jadi pada hari-hari biasa auditor ini tidak merespon gitu, atau tidak menunjukkan kinerja yang sesungguhnya. Nah, dengan sidak atau mendadak itu bisa saja dilakukan oleh auditor untuk melihat kinerja audite yang sesungguhnya, yang akan diperiksa sesungguhnya aslinya seperti apa. Nah, ini harian tadi sudah, Pak Yuli hapus saja. Kemudian bagian-bagian diperiksa yang menjadi program objek pemeriksaan audit ya bisa saja ya, misalnya bagian keuangan ya, kaitannya dengan keuangan, kemudian personalia, SDM ya, kemudian produksi, bidang pemasaran, bidang pengadaan atau purchasing. Ini bisa diperiksa sesuai jadwal atau terkait momentum atau mendadak bisa juga ya, karena kan tadi ya dasarnya tadi bisa juga ada alasan seperti itu, bisa memeriksa setiap bagian ini. Atau juga bisa secara periodik itu memeriksa akun-akun, golongan akun-akun ya, dan keuangan misalnya mencek itu ya, satu bulan ini kita mencek harta, tentang harta ya, prosedur pengadaan dan penghilangan harta tuh, pengurangan harta itu sudah berjalan dengan prosedur atau belum ya. Kemudian tentang hutang, bulan berikutnya hutang, kemudian atau kewajiban itu sudah dijalankan sesuai prosedur yang benar atau belum. Kemudian mengecek atau melihat prosedur pendapatan dan biaya ya, itu sudah sesuai dengan
prosedur yang sudah ditetapkan atau belum. Itu program kerja ini bisa saja seperti itu ya guys. Kemudian gimana sih cara menyusun kriteria yang menjadi panduan atau dasar audit itu? Ya bisa saja dengan jejak rekam ya, pengalaman, misalnya sambil berproses ya, ketika mengaudit, oh ini sudah ada tetapi ini belum. Nah pada saat proses itu juga bisa ditambahkan yang belum ya, rekam jejak gitu ya. Rekam jejak atau track record juga bisa adalah semua hal yang telah dilakukan di masa lalu ya, dan oleh suatu organisasi nih yang sejenis nih, bisa juga menjadi rujukan ya. Rekam jejak perusahaan yang sejenis ini bisa menjadi rujukan juga untuk membuat kriteria di SKI yang akan dibuat ini ya. Bisa saja ya dengan menambah atau ATM dalam ini ya, ambil, terapkan, dan modifikasi. Bisa saja ya, asal yang sejenis, perusahaan yang sejenis ya. Kemudian bisa juga dengan benchmarking ya. Benchmarking itu adalah suatu patokan atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai atau membandingkan hal tertentu. Tentunya ini yang sejenis ya, bisa dibuat rujukan, bukan plagiat atau meniru ya, bukan, tetapi memang bisa dipakai sebagai rujukan atau kiblat ya. Ya bisa dipakai ya, perusahaan-perusahaan yang sudah jalan, yang sudah going concern gitu, bisa dibuat kiblat ya, bisa. Kemudian bisa juga kriteria-kriteria yang dibuat ya di audit itu menjadi objek audit itu bisa juga dari diskusi. Nah, diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara kelompok ya, di mana setiap anggota SKI itu bisa memberikan masukan dan saran terkait dengan pembuatan kriteria audit ya. Kriteria objek yang akan diaudit itu bisa juga ya kan, dalam hal ini diskusi tentang ini ya, kriteria objek audit, sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang pendapat yang sama ya. Kemudian contoh kriteria audit itu seperti ini ya guys. Misalnya Pak Yuli buat contoh seperti ini yang sudah ada ya. Ini bisa itu seperti ini ya, ada objek audit, apa yang di objek audit itu menjadi objek itu apa, misalnya administrasi. Nah administrasi itu biasanya kegiatan di organisasi itu, kegiatan surat menyurat ya, kearsipan, tentang memelihara inventarisasi ya, informasi dan komunikasi, ini ada di administrasi ya. Misalnya ya kegiatan di kolom audit, objek audit ini ada kegiatannya ya, dalam hal ini administrasi, kemudian rinciannya ini, kemudian kriterianya adalah misalnya di administrasi soal kegiatan ya, satu nih kegiatan surat menyurat misalnya, itu semua notulen ya tersimpan dengan lengkap dan tertata atau tidak ya. Nah ini ada kesesuaian antara kriteria dengan yang dijumpai di lapangan, yang direalisasikan itu kalau memang sesuai ya dicontreng iya, kalau tidak ya apa solusinya, seperti ya. Ini hanya contoh aja ya guys ya, bisa juga ditambahkan lain-lain yang memang relevan dengan kegiatan. Misalnya yang nomor 2, setiap kegiatan didokumentasikan ya, baik dengan foto maupun video, iya atau tidak ya, realisasinya seperti itu ya. Kemudian contoh yang soal kearsian ya, misalnya surat masuk dan keluarnya dikelola dengan baik, tidak ada buku ekspedisinya enggak, tanda terimanya tidak, seperti ya. Kalau dijalankan ya contreng iya, kalau tidak ya di PR untuk disosialisasikan, dikerjakan seperti kriteria ya. Kemudian yang kedua, setiap surat yang beredar di dalam organisasi itu sudah diarsip dengan baik atau belum gitu ya, dan seterusnya ya guys. Seperti ini ya, misalnya diinventarisasi semua barang di organisasi, dikontrol dari segi kelayakan dan pahatnya tidak, kalau iya ya dicontreng iya, kalau tidak ya menjadi PR dan perlu diperbaiki. Nah kemudian kalau di
sektor bagian informasi dan komunikasi ini adalah administrasi, itu intercomnya sudah terdistribusi dengan baik atau belum ya, atau jangan-jangan intercom itu hanya diberikan kepada orang-orang terdekat dengan atasan saja. Nah ini kan juga mengganggu kinerja ya. Harus kalau sudah ya iya dicontreng, kalau tidak ya diberikan saran dan sebaiknya seperti apa ke depannya gitu ya. Kemudian yang kedua, jangan internet jaringan internet lancar atau tidak ya, mendukung kegiatan organisasi ya. Kalau lancar ya dicontreng ya, kalau tidak ya apa sebabnya, kemudian cari solusinya, seperti itu ya guys. Kemudian untuk bagian keuangan misalnya penerimaan kas ya, kriterianya adalah bahwa penerimaan kas yang sesuai kriteria adalah bukti transaksi atau kas masuk ya kan. Kalau uang tuh kas masuk ya, misalnya bernomor urut atau tidak, yang bertanggal ya, kemudian ada lagi otorisasinya, legalisasinya, ada yang nerima, ada yang memberi, kemudian tanda tangan ya, disetujui atau diketahui oleh pejabat keuangan ya. Kemudian misalnya juga ada pemisahan atau perbedaan antara bukti penerimaan atas penjualan dan bukti pelunasan hutang ya. Kemudian ada ketiga, bukti kas masuk sudah diotorisasi belum secara lengkap dokumennya, tanda tangani pemberi, penerima serta pejabat berwenang. Nah di piutang misalnya ya, kriteria piutang itu satu, saldo piutang pada keseluruhan bukti termasuk sesuai dengan saldo yang ada di daftar piutang ya, antara daftar dengan itunya jumlahnya ya, jumlah nilai piutang itu harus sama enggak dengan nilai sesungguhnya ya kan. Kemudian untuk pengeluaran kas ya, pengeluaran kas ini banyak lagi ya guysnya, contoh aja ya, tapi sebenarnya masih banyak ya kriteria dan SPI itu ya. Misalnya pengeluaran kas itu bukti transaksi bernomor urut enggak seperti tadi ya, penerimaan kas sama ya, menggunakan sistem voucher tidak ya, dibebankan dibelanjakan enggak nih pengeluaran kas ini, buktinya nih sesuai dengan yang di proposal permintaan, sesuai enggak sama enggak, seperti itu ya. Kemudian kalau soal utang sama dengan utang tadi ya, jumlahnya itu sama enggak dengan realisasi ya. Kemudian saldonya itu sama enggak hasil dengan saldo yang di daftar utang. Aktiva tetap atau bisa juga persediaan ya, sama ya ini ya. Ini misalnya jumlah kondisi sesuai dengan enggak, sesuai jumlah enggak ya, realisasinya itu fisiknya sama enggak dengan daftar inventarisasi gitu ya. Ya, kemudian ada pemisahan barang antara yang slow moving dan fast moving enggak. Slow moving itu yang jarang bergerak ya. Kemudian fast moving itu yang selalu bergerak atau artinya cepat datang dipakai ya. Harus ada pemisahan ya, karena memudahkan dan memperlancar. Jika yang slow moving ini kan jarang, misalnya dipakainya setahun sekali atau 2 tahun sekali, atau itu kan ini harus ditempatkan yang beda dengan fast moving ya, supaya cepat ya ininya transaksinya. Kemudian 3, adanya batasan akses terhadap penyimpanan barang ya harus aman ya maksudnya ya. Kemudian dilakukan perawatan secara rutin atau tidak, dengan perlakuan berbeda antara yang jenis ya. Misalnya ada yang membutuhkan perhatian lebih intens, lebih dipelihara lebih baik, itu kan misalkan harganya mahal gitu ya, harus dibedakan ya, ada pemisahan antara jenis aktiva yang ada. Kemudian pencatatan. Nah ini semua kalau sudah terrealisasi pada saat diperiksa ya dicontreng iya gitu. Tapi kalau tidak ya dibuat PR ya, dibuat temuan ya, harus diperbaiki ke depannya ya. Kemudian audit misalnya ya, objek audit di bagian produksi misalnya ya, bagian pemasaran dan bagian pemasaran misalnya ya. Di bagian pemasaran itu ini bagian pemasaran ini pemasaran. Nah contohnya misalnya satu, produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan di pasar, tidak ya. Kalau iya dicontreng ya, kalau enggak kenapa ya, harus diberikan solusinya, diberikan sarannya supaya kedepannya itu memang benar-benar produk yang dibutuhkan di pasar, supaya bisa menghasilkan pendapatan yang cepat gitu ya. Kalau membuat produksi ya tidak mencerminkan kebutuhan pelanggan di pasar, nanti lama lakunya ya, menjadi uangnya itu
sulit ya, akhirnya barang itu retur kembali lagi karena tidak disukai ya, jadi menghambat pendapatan ya. Kemudian organisasi mempertimbangkan keberadaan pesaing ya, ya misalnya pesaing ya. Jadi ini harus dipelajari juga nih produk ini, pesaing itu harganya berapa, kita mau makan berapa, kan ya harus berbeda, diferensiasinya berbeda nggak dengan produk yang lain ya, karena kan pesaing ini misalnya kan produk yang sama, yang menjual sama, tentunya harus ini ya, saat memasarkan produk itu harus pakai strategi yang baik gitu ya. Ya nanti dikasih saran ya, harusnya auditor selain memeriksa jika ada yang perlu diperbaiki ke depannya, harus diperbaiki ya guys, seperti itu ya di pemasaran ini. Kemudian strategi pemasarannya ya, strategi pemasaran itu misalnya strategi pemasarannya sudah memaksimalkan fasilitas yang ada di organisasi belum gitu, misalnya ada fasilitas kendaraan, ada fasilitas untuk mempromosikan barangnya ya, fasilitas misalnya kalau perjalanan dinas keluar untuk mempromosikan itu juga menggunakan atau tidak ya, kalau iya ya dicontohkan, kalau tidak ya dikasih saran dan masukan bagaimana supaya strategi ini bisa berjalan lancar dan bisa menghasilkan yang maksimal pemasarannya. Kalau pemasarannya bagus kan cepat terjual produknya, menjadi uang, kemudian masuk ke kas menjadi energi ya, uang itu ya menjadi pendapatan, sehingga perusahaan akan sehat gitu, apa semua kegiatan bisa terbiayai, tercover biayanya, bisa berjalan. Kemudian feedback yang diberikan oleh konsumen ya, konsumen direspon ya, misalnya ada masukan dari konsumen tuh direspon cepat nggak oleh tim pemasaran, misalnya produk ini begini, ada keluhan dari masyarakat ya, dari konsumen misalnya ada masukan bahwa produknya harus begini, oh misalnya pabrik jam nih, jam kok hanya memproduksi jam untuk kondangan aja, untuk bergaya-gaya, tapi jam untuk olahraga kok nggak ada, maka ini juga perlu direspon, oh iya ternyata jam itu digunakan juga oleh olahraga untuk berenang ke dalam, jadi harus membuat jam tangan yang anti air ya, seperti itu ya. Jadi bisa juga ya seperti itu ya, jadi merespon. Iya kan adanya handphone yang sekarang kan berawal juga dari keluhan-keluhan masyarakat ya. Handphone yang tadinya hanya bisa nelpon dan SMS itu sekarang bisa dengan WhatsApp, bisa juga bisa video call seperti itu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi intinya dukungan penuh ya, perencanaan pembentukan satuan kerja audit internal ini intinya adalah dukungan penuh dari manajemen dan dalam hal ini direktur ya. Ya, terbentuknya departemen internal audit ini harus seizin penuh dari pihak manajemen, dalam hal ini direktur ya. Jajaran direktur itu mendukung penuh ya. Dukungan ini yang kuat ini terutama dari pimpinan ya, dapat menguatkan posisi departemen di dalam organisasi ini ya. Bila tidak ada dukungan yang kuat ya, fungsi departemen internal audit ini akan lemah dan sulit ya. Ya, karena tidak ada dukungan. Karena hasil dari audit ini kan nantinya memang demi kemajuan, perbaiki perusahaan ya, menambah nilai tambah, mendapatkan nilai tambah dari dengan adanya audit ya, mengatasi kebocoran misalnya, mengurangi kecurangan ya, sehingga pada akhirnya berbalik kepada kebaikan untuk kebaikan perusahaan. Nah, ini harus didukung oleh dewan sebenarnya ya, harus dukung. Dukungan yang bisa diberikan untuk departemen internal audit ya, atau satuan kerja audit internal ini, manajemennya bisa seperti ya posisi independen ya, dia boleh memiliki akses untuk bisa berkomunikasi dan berkonsultasi dengan menyusun laporan kepada para auditor ya. Bisa juga auditor yang berprestasi atau memiliki masa kerja yang tidak patut diberikan apresiasi ya, dukungannya berbentuk seperti itu ya, apresiasi, bisa juga hadiah seperti itu ya, atau reward, atau kenaikan pangkat, atau kenaikan gaji, kenaikan golongan seperti itu yang intinya bisa bermanfaat buat auditor yang berprestasi.
Kemudian mengadakan sesi khusus untuk mendengarkan hasil temuan tim audit internal ya, dengan mempelajari laporan yang telah disusun. Ini juga berarti kalau dia dewan aja mempelajari, berarti kan memang mau tahu gitu, mau tahu hasil dari audit itu apa, sehingga dia juga akan memikirkan dan akan bisa memberikan kebijakan nantinya. Kemudian ada peraturan khusus yang dibuat oleh organisasi yang berlaku bagi tim ya. Ya, peraturan khusus ya yang berlaku bagi tim auditor berkaitan dengan kewajibannya dalam rangka pelaksanaan tugas. Oke guys, saya pikir sudah mencakup semuanya ya tentang pembentukan atau perencanaan pembentukan SKAI ini di suatu perusahaan yang belum ada bidang atau divisi SKAI-nya ini ya. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak video Pak Yuli berikutnya. Terima kasih.